Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita sedikit ya. Ya, kita yang simpel-simpel aja. Silakan teman-teman saja untuk duduk. Ketika saya bilang satu, tepuk satu, ya coba tes. Oke, jadi kemarin ada salah satu juga adopsi tentang tepuk tangan. Tepuk tangan yang memberikan aspek positif itu seperti apa? Ternyata bukan seperti ini, mohon maaf. Bukan seperti ini. Ini salah. Ya, yang berubah seperti ini. Posisinya seperti ini. Ya, itu salah satu bentuk untuk memberikan apresiasi positif kepada teman kita yang menyampaikan suatu materi seperti itu ya. Ini mau aku sama sekarang kita masuk ke modul 1 tentang pola pikir berkembang dan pola pikir tetap. Oke, biar tidak banyak lebar, saya akan langsung menunjuk ke salah satu audiensi. Silakan kepada Saudara Fadilah, silakan. Apa itu pola pikir berkembang menurut Saudara Fadilah? Oke, terima kasih Ustaz Pur. Menurut pendapat saya, pola pikir berkembang itu artinya mau mengikuti perubahan, tidak tetap pada pemikiran awal aja, karena semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya pengalaman, pasti pola pikir kita itu juga selalu berubah seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, jadi kemarin kami juga diberikan paparannya. Apa sih sebenarnya sebelum masuk ke pola pikir berkembang, kita dulu diminta untuk mendefinisikan apa sih pola pikir. Pola pikir adalah keyakinan yang membentuk cara kita memahami dunia dan diri sendiri. Karya atau kutipan Carol Dweck seperti itu. Nah, pola pikir adalah lensa fundamental yang kita gunakan untuk melihat segala sesuatu mulai dari tantangan hingga peluang. Pola pikir ini mempengaruhi bagaimana kita belajar, berinteraksi dan merespon setiap situasi seperti itu. Nah, pola pikir ada dua tadi ya, ada pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Gusti next. Nah, kita bisa melihat nih, kira-kira kita masuk yang mana dulu nih? Kalau kita kira-kira ini terdapat nggak di dalam diri kita? Kalau ada, mungkin kita bisa mengubahnya pelan-pelan seperti itu. Ya, dari hal-hal yang kecil seperti itu. Di sini bisa kita lihat yang pertama adalah keyakinan terbatas, yang kedua adalah takut kritik dan kegagalan, ketiga menghindari tantangan, empat cemburu pada keberhasilan orang lain seperti itu. Sama seperti salah satu contoh tadi yang disampaikan Ustaz Gusti tadi, Ustaz Gusti diajak untuk salah satu orang tua itu untuk bekerja di salah satu perusahaan. Ternyata apa? Ustaz Gusti menolaknya. Hikmah Ustaz Gusti menolaknya ternyata apa? Ternyata perusahaan itu dalam beberapa tahun akhirnya apa? Oleh alhamdulillahnya dengan oleh beliau kuliah sehingga apa? Beliau bisa memberikan materinya di SMA Teknologi Negara tapi absolut terus Gusti. Nah, contohnya seperti apa kalau pola pikir tetap itu? Seseorang yang berhenti belajar bahasa baru karena merasa tidak ada berbakat bahasa atau siswa yang menyerah pada soal matematika sulit karena memang tidak pintar matematika. Tentu salah satu contohnya. Next, Gusti. Nah, ini yang harus kita miliki. Grow mindset, grow biologi. Kita mungkin bisa bertanya ke Ustaznya, Ustaz Dimas. biar nanti langsung itu. Sengaja saya gitu. Yang keempat adalah terinspirasi oleh orang lain. Jadi apa? Ketika salah satu bentuk orang yang memiliki grow mindset dia apa? Oh, orang lain bisa nih, kita juga harus bisa. Misalnya
kita lihat yang Ustadz Hussein sebagai humas seperti itu kan? Oh ya seperti itu. Oh ternyata dari ini, oh ternyata Ustadz Hussein juga melihat oh Ustadz Hussein ini bisa nih Pak. Seharusnya saya tahu ternyata jadi Ustadz humas seperti itu ya. Seperti itu. Tapi caranya Pak, mungkin belajar dari hal kecil. Ustadz Hussein kira-kira kalau kita pengen jago desain ini kita harus belajar di mana? Ustadz Hussein saya tahu kok. Bisa seru-seru download di Play Store, download Canva seperti itu. Misalnya pakai template yang ada dan lain sebagainya seperti itu ya. Itu salah satu contoh yang seperti itu tentang growth mindset. Lanjut Ustaz Gusti. Nah juga apa sih kira-kira dampak pola pikir berkembang dalam kehidupan? Ternyata Pak, salah satunya bisa memberikan hal-hal positif dengan diri kita seperti itu. Bahasanya kita ini diminta untuk menstimulasi diri kita, atau kita ini diminta untuk memotivasi kita, ayo bisa, ayo bangkit. Orang yang bisa, kita juga harus bisa seperti itu. Itu salah satu pola pikir growth mindset. Yang pertama adalah motivasi ketahanan, kedua adalah adaptasi dan kolaborasi, ketiga peluang karir sukses, yang keempat adalah belajar dari kegagalan. Yang insyaallah dari contoh ini, insyaallah mungkin dari Ustaz saja sudah mengalaminya. Semoga tadi kesalahan yang mungkin yang awal kita mungkin pola pikir tetap, kita bisa menjadi growth mindset seperti itu, atau pola pikir berkembang. Lanjut terus. Nah, kira-kira nih tadi dari gambar ini Ustaz Dimas, minta sepatah dua patah Ustaz Dimas dari gambar ini Ustaz Dimas. Kira-kira apa yang menjadi perbedaan di gambar Ustaz Dimas? Silakan 2 menit Ustaz Dimas. Dalam setiap individu kita pasti punya nilai-nilai positif lah. Saya lihat misalnya kita di sekolah aja ya pasti misalnya Ustaz Busro, Ustaz Hussein, Ustaz Ica, ya kan? Mbak Rizka, Mbak Hayati, kira-kira lo tidak ngantuk seperti itu ya kan? Banyak dosa seperti itu ya. Lagi saja. Ya. Terus berani menghadapi tantangan baru, ya, tumbuhkan pikiran positif, pahami kegagalan sebagai proses, dan terakhir adalah hargai proses bukan hanya hasil. Jadi proses itu paling penting seperti itu. Makanya juga kalau misalnya nanti kita masuk di di modul aja tuh nanti ada bahasanya asesmen formatif. Jadi prosesnya yang paling berharga seperti itu. Sumatif apa? Hanya bentuk hasil seperti itu. Nah, itu jadi tidak lama. Isolatif saya bagikan ya untuk PPT-nya. Nah, kesimpulannya adalah pola pikir berkembang adalah kunci untuk membuka potensi tak terbatas dalam diri Anda, mendorong kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Mulailah kita mengubah pikir dari sekarang, karena kemampuan bisa dasar diperbaiki oleh usaha dan ketekunan. Yang terakhir adalah ingatlah kegagalan bukan penghalang. Ini kata-kata yang baru ini bisa salah ini. Ingatlah kegagalan bukan penghalang, melainkan batu loncatan yang mengajarkan pelajaran berharga seperti itu. Terus guys, Oke, mungkin tuh materi di modul 1 itu ya, karena akan disampaikan lebih maksimal lagi oleh materi lainnya. Silakan sekarang sebelum saya ngasih modul, saya minta setiap perwakilan menentukan ketua kelompok dan buat yel-yelnya. Nah, tugasnya di modul 1. Nah, ini buat main web ya di di kelas Soekarno. Oke, ini siap? Siap. Perkenalkan kami dari AEC. Konsepnya adalah pola berpikir bertumbuh itu ada konsep negatif berupa pola pikir tetap, ciri-cirinya paling mudah dalam merasa minder, ya kan? Sementara kalau PPB, ya kan, dia kalau gagal gas terus ya, coba lagi. Kemudian kedua, tidak berani mencoba hal. Kami dari kelompok Kompas tadi telah melakukan diskusi terkait perbedaan PPT dan PPB, pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Pola pikir tetap kami menyimpulkan
Perbedaan antara pola pikir tetap sama pola pikir berkembang. Pola pikir tetap cenderung menghindari tantangan, lalu menolak perubahan, susah menerima ide baru. Bahwa pola pikir itu menghasilkan tindakan dan kemudian menjadi sebuah hasil dari tindakan tersebut. Saya akan membahas tentang PPT, yaitu salah satunya adalah menghindar dari sebuah masalah, dia akan menjauh, menghilang, yaitu menghindar. Lanjutkan PPT. Selanjutnya mobil yang keberapa nih Pak? Ketiga, kita serahkan ke Ustazah Fitriona Nur Istiqomah. Beri aplaus. Lebih semangat bersama saja. Untuk sekarang kita akan belajar tentang pengalaman belajar pada pendekatan pembelajaran mendalam. Pendekatan pembelajaran mendalam memberikan pengalaman belajar yang komprehensif bagi peserta didik. Mereka diberikan kesempatan untuk tidak hanya memahami konsep-konsep yang diajarkan, tetapi juga menerapkannya pada konteks nyata dan merefleksikan proses serta hasil belajar tersebut. Selanjutnya adalah 4 elemen pembelajaran seperti yang telah disebutkan Ustaz sebelumnya. Ada 4 elemen pembelajaran di sini, yaitu mencakup, mencipta, evaluasi, berpikir abstrak, yang mendalam, dan merefleksi, yang semuanya berperan penting dalam mendalami pengalaman belajar mereka. Di dalam pendekatan pengalaman belajar di sini ada yang namanya taksonomi Solo dan taksonomi Bloom. Taksonomi Solo itu adalah mengklasifikasikan hasil belajar ke dalam 5 tingkat, yaitu prastruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan berpikir abstrak yang mendalam. Yang kedua adalah taksonomi Bloom, yaitu menekankan proses belajar melalui 6 tingkat, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Yang pertama adalah memahami. Pada fase awal pembelajaran merupakan langkah awal yang krusial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengaplikasi pengalaman belajar kontekstual, bisa dengan menghubungkan pengetahuan, penerapan pengetahuan dalam situasi nyata, dan praktik pemecahan masalahnya seperti apa. Selanjutnya adalah merefleksi, evaluasi, dan makna pembelajaran. Merefleksi merupakan tahap penting dalam pembelajaran, di mana peserta didik secara aktif mengevaluasi hasil tindakan atau praktik yang telah dilakukan. Karakteristik dari pengalaman belajar memahami yaitu yang pertama, menghubungkan pengetahuan baru, menstimulasi proses berpikirnya, mengaitkan dengan konteks nyata. Selanjutnya adalah kebebasan eksploratif dan pembelajaran kolaboratif. Karakteristik pengalaman belajar mengaplikasi yaitu menghubungkan konsep baru, terus menerapkannya dalam pengetahuan nyata, praktik pemecahan masalahnya seperti apa, berpikir kritis, dan mencari solusi yang inovatif. Dan karakter pengalaman belajar yang merefleksi adalah yang pertama, memotivasi diri terus belajar, evaluasi diri pencapaian tujuan,
kemampuan metakognisi, dan yang terakhir regulasi emosi dalam pembelajaran. Untuk penerapannya seperti di sana. Ini dengan mapel biologi pengalaman belajar dalam konteks fotosintesis memberikan wawasan mendalam bagi peserta didik. Ada fase pemahamannya. Peserta didik memahami konsep fotosintesis. Pengaplikasiannya, peserta didik mengaplikasikan proses fotosintesis untuk memahami ketersediaan pangannya. Dan refleksinya adalah peran fotosintesis dalam isu mata seperti ketersediaan pangan itu seperti apa. Kesimpulannya adalah pembelajaran mendalam menekankan pengalaman belajar yang melibatkan 3 aspek utama: pemahaman, aplikasi, dan refleksi. Melalui pengalaman ini, peserta didik dapat membangun pengetahuan yang lebih kokoh dan relevan dengan konteks kehidupan nyata. Proses ini juga mendorong peserta didik untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri agar dapat terus berkembang dalam belajar. Selanjutnya, kami di sini meminta ustaz-ustazah untuk merefleksi awal dengan menuliskan di sticky note, yaitu satu orang 3 sticky note.
Jangan penuh berharap ya. Jangan ada harapan. Iya, jangan ada harapan. Duh, curang nih, pinknya gede. Salah. Contohnya yang pertama, memahami konsep atau materi. Praktiknya sederhana dan kreativitas dalam membuat perangkat ajar. Kesulitannya mengkondisikan anak. Tidak ada guru senior yang bisa diajak diskusi mapel. Semua bisa. Bisa basket. Bisa basket. Harapannya di sini, fasilitas sekolah dan ketersediaan alat dan bahan bisa lebih mudah didapatkan dan mendapat referensi pembelajaran yang dipenuhi seperti Modul 5 itu tentang perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran yang di sini adalah modul ajarnya, ya. Tadi sudah dipaparkan sama Ustaz Purnomo. Oke, rencana pembelajaran ya, itu langsung aja sudah kita pada ininya aja karena waktunya mepet. Nah, di sini ada karakteristiknya. Yang pertama adalah dinamis, fleksibel, dan responsif. Maksudnya apa? Dari kegiatan belajar mengajar itu harus ada dinamisnya, ada fleksibel. Maksudnya fleksibel itu tidak kaku. Jadi kalau bisa dalam kegiatan belajar mengajar itu janganlah kaku, ya. Jadi pembelajaran itu jangan tegang, yang enjoy. Jadi siswa itu enak karena prinsip dari pembelajaran mendalam itu ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Kalau sudah ada mengembirakan, anak-anak itu akan enak dengan pembelajaran kita. Tetapi kalau sudah kaku, terus sudah pusing, nah maka pembelajaran itu tidak akan mengasihkan seperti itu, ya. Jadi janganlah dalam kelas itu jangan kaku-kaku, ya. Itu seperti itu yang diharapkan dari pembelajaran mendalam itu seperti itu. Yang kedua adalah berpusat pada peserta didik. Maksudnya apa? Berpusat pada peserta didik itu artinya pelajar atau murid itu sebagai student teacher, ya. Jangan guru saja, tetapi murid itu yang utama dalam pembelajaran. Jadi misalnya nih kayak pembelajaran matematika, untuk asesmen diagnostik itu bisa dilempari pertanyaan. Jadi misalnya dalam kelas kok siswanya itu murid-muridnya adalah pendiam dan tidak mau berbicara, lempar aja biar mereka itu aktif dalam pembelajaran mengajar. Yang dimaksud di sini. Tetapi kalau dalam kita terpadu itu dikaitkan dengan dunia dan ukhrawi, ya. Nah di sini cuma hanya dikaitkan dengan kehidupan kenyataan aja seperti itu. Jadi kompleksnya lebih ke kita, lebih bagus ke kita menurut saya, ya. Terus selanjutnya yaitu karakteristiknya yaitu relevan istilah. Yang selanjutnya keterampilan tingkat tinggi, pemanfaat teknologi digital. Nah, pemanfaat teknologi digital itu apa aja sih? Ya bisa juga pakai Kahoot, terus puisi dan sebagainya itu termasuk. Ya, lanjut, Ustazah. Nah, lanjut, Ustazah. Oke, perencanaan pembelajaran mendalam itu ada empat, ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Identifikasinya itu apa? Murid-murid itu siap nggak sih dalam belajar kita? Gitu loh. Kalau misalnya kita nggak, anak-anak nggak siap, terus kita juga nggak siap,
ya pembelajaran tidak akan mendalam, ya akan membosankan, ya seperti itu. Terus selanjutnya itu adalah desainnya pembelajaran itu yang bagaimana. Kalau kita sudah mendesain, tapi posisinya nggak sesuai sebenarnya ya. Kalau sudah paham, mengerti, saya itu mau belajar ini, saya mau menerangkan ini, gimana ya biar di kelas itu mengasihkan dan menyenangkan dan materi bisa paham. Nah itu yang harus didesain. Nah desain pembelajaran itu untuk membuat kita itu kita harus gini dan sebagainya. Itu kan maksudnya adalah desain pembelajarannya. Selanjutnya adalah asesmen. Ya asesmen yang tadi, yaitu asesmen ini ada 3 dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah as learning, for learning, dan as learning. Nah kalau dalam ketiga asesmen ini bisa mencakup dalam satu waktu, bisa juga ya dalam satu waktu. Itu maksudnya apa? As learning adalah kepribadian siswa, dia sudah siap atau enggak dan sebagainya, bisa memahami, itu termasuk asesmen as learning. A, B, C, D kan A dulu ya, as learning. Nah terus habis itu for learning itu apa? Saat kita kasih, terus dia mengasih umpan balik. Nah itu termasuk for learning. Berbaliknya atau emotional yang kemarin itu PBE ya. Terus yang selanjutnya ada kemitraan pembelajaran ini. Kalau dalam pembelajaran atau kegiatan dalam mengajar, kayak kemarin saya dapat ya dari belakang ini ada namanya lintas mapel. Nah ternyata baru tahu saya itu lintas mapel. Nah jadi pembelajaran itu tidak hanya monoton, bisa kalau misalnya nih gurunya ada yang kosong ya misalnya, terus kok cocok nih, misalnya saya pembelajaran menentukan kok cocok tambahin biologi, ajarkan dulu saya hati ke kelas misalnya dia kosong, seperti itu. Jadi tidak hanya monoton kita aja seperti itu. Jadi kemitraan itu juga bisa untuk selingan agar tidak membosankan dalam pembelajaran. Terus selanjutnya adalah lingkungan pembelajar itu apa? Ya siswanya senang, budaya belajarnya ada dan sebagainya. Terus selanjutnya pemanfaatan digital ya, tadi udah tahu. Lanjut. Nah, berkesadaran prinsip pembelajaran mendalam ada 3. Ya, yang pertama apa? Yang kedua bermakna. Yang ketiga berarti artinya apa? Sudah paham ya? Kalau dalam kegiatan belajar kita harus sadar ilmu kita, sadar agar anak-anak sudah sadar nih ilmunya. Anak-anak bisa sadar saya membutuhkan ilmu ini. Nah seperti itu. Terus gimana caranya agar anak-anak itu bisa butuh ilmu itu? Nah kita harus bagaimana pembelajarannya agar memberi, bukan, jangan menyedihkan. Ya, lanjut. Kenapa? Kalau materinya sedih. Nah kalau materinya sedih bisa loh diungkapkan dengan misalnya bisa juga jadi bermakna. Bermaknanya apa? Kalau materinya sedih misalnya tentang cerita durhaka orang tua, itu kan bisa disebut dengan agama dan sebagainya. Terus jadinya apa? Maknanya kita siswa atau murid tidak boleh durhaka sama orang tua. Itu bisa dicatatkan seperti itu. Lanjut. Kok ini kali? Selesai. Ya, lanjut. Habis. Oke. Apa itu? Udah habis kok. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu tadi Ana sudah ngasih tahu ya. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Jadi pas waktu pembelajaran, setelah guru atau ustaz atau saya sudah mengajar, refleksikan lagi
Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, mana sih? Kenapa dia memang 3 hari ini Rosi dari keterangan wali kelasnya sakit ya. Kita doakan sama-sama segera sembuh ya. Baik, siap belajar hari ini? Siap. Sebelum kita belajar, kita pakai hial-hial kimia dulu ya. Ketika saya ucapkan kimia 3 kali, maka yes. Oke, kita satu. Kimia. Apa semua kita semua? Minggu kemarin kita udah belajar namanya hidrokarbon ya. Nah, hari ini kita coba mengingat kembali ya materi hidrokarbon. Nah, coba Zia. Maksudnya materi hidrokarbon itu terdiri dari unsur apa aja kemarin? Kalau saya lihat dari nama secara bahasa itu ada hydro sama karbo. Ya, kita kasih 100. Yang lain Ada hidrogen dan ada karbon ya. karbo, nasi. Ya, karbon. Kasus ya. Nah, jadi hidrokarbon itu seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, ada hidrogen dan karbon. Nah, itu nanti rantainya banyak sekali ya. Nanti ada kelompoknya yang kemarin sudah kalian bahas, ada alkana, alkena dan alkana. Mohon izin sebentar. Maksudnya Pak Guru. Bisa Pak, kimia terbaru. Ya, kalau di SMP ada lasernya Selasa sore, di SMA ada lasernya guru kimia. Materinya adalah minyak bumi ya. Nah, untuk materi minyak bumi ini hasil diskusi kami terkait apa itu asesmen dan apa saja diskusi. Asesmen atau sederhananya penilaian adalah sebuah bentuk proses di mana guru itu melakukan pengukuran terhadap kemampuan siswa. Penilaian sendiri pada dasarnya itu ada 2 jenis, yaitu formatif dan sumatif. Dilihat dari segi definisi, formatif itu sebagai proses, yaitu penilaian di tengah proses belajar untuk melihat perkembangan siswa. Sedangkan definisi dari sumatif, penilaian di akhir pembelajaran untuk melihat hasil akhir belajar siswa. Kemudian dari segi tujuan, asesmen formatif yaitu untuk perbaikan atau dengan membantu guru dan siswa memperbaiki proses belajar. Jadi kalau misalnya ada yang kurang pembelajaran, perbaikinya di proses formatif kayak gitu, sama ya. Jadi sumatif, kalau sumatif untuk akhir, jadi sudah penilaian di akhirnya. Jadi saya sepakat dengan yang sudah dikemukakan oleh Sudah. Kopi Pes menangkap sebagai